Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Disira dengan NPM 2413025010. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis perangkat iPOS dan fungsinya. Tentu saja, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut sistem komputer yang cepat, tepat, dan efisien dalam mengelola data. Untuk memahaminya, digunakan model IPOS atau input, proses, output, dan storage yang menjelaskan 4 tahap utama, yaitu yang pertama yaitu input sebagai pemasukan data, yang kedua adalah proses sebagai pengolahan, dan yang ketiga yaitu output sebagai hasil informasi, dan yang terakhir yaitu storage sebagai media penyimpanan. Nah, untuk pemahaman konsep IPOS penting sebagai dasar mempelajari sistem komputer karena membantu kita memahami cara kerja perangkat komputer serta perannya dalam mendukung teknologi di era digital. Nah, selanjutnya yaitu tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang konsep dasar model IPOS dan yaitu input, proses, output, dan storage dalam sistem komputer, dan menjelaskan fungsi setiap komponennya dalam mengolah data menjadi informasi serta peran perangkat terkait dalam mendukung kinerja komputer. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang pentingnya model IPOS dalam perkembangan teknologi informasi sekaligus sebagai latihan akademik untuk meningkatkan keterampilan penulisan ilmiah. Selanjutnya yaitu langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada konsep IPOS atau input, proses, output, storage. Nah, konsep IPOS adalah model fundamental yang menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja, di mana input adalah data atau instruksi yang dimasukkan. Proses adalah pengolahan data oleh CPU. Output adalah hasil akhir dari proses tersebut, dan storage adalah tempat penyimpanan data untuk sementara atau permanen. Keempat komponen ini bekerja bersama untuk menerima, mengolah, dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Nah, selanjutnya yaitu fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perangkat input. Nah, fungsi perangkat input adalah mengubah input atau perintah dari manusia menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer, memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Perangkat ini berperan sebagai gerbang awal aliran data ke dalam sistem, memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks, angka, gambar, suara, atau perintah lainnya untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan aplikasi. Nah, contohnya di sini yaitu ada keyboard. Nah, keyboard ini fungsinya untuk memasukkan huruf, angka, tombol, dan perintah teks ke dalam komputer. Selanjutnya ada mouse, ya ini fungsinya untuk menggerakkan kursor, memilih objek, dan melakukan navigasi di antar muka komputer. Selanjutnya yaitu ada scanner, ya ini digunakan untuk untuk mengubah dokumen fisik atau gambar menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. Nah, selanjutnya ada touchscreen. Nah, ini berfungsi untuk agar memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan elemen di layar melalui sentuhan jari seperti di HP. Lalu ada webcam. Nah, webcam ini berfungsi untuk merekam gambar atau video dari lingkungan pengguna untuk dimasukkan ke dalam komputer. Seperti kita sedang presentasi ini itu menggunakan webcam. Nah, selanjutnya ada mikrofon. Nah, mikrofon ini untuk menangkap suara manusia dan mengubah menjadi data audio digital untuk disimpan atau digunakan di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke fungsi perangkat proses. Fungsi perangkat proses itu ada, yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, otak komputer yang bertugas mengatur dan menjalankan seluruh proses dan instruksi. Yang kedua ada Graphic Processing Unit atau GPU yang bertanggung jawab memproses dan menampilkan data grafis agar gambar muncul di layar monitor. Yang selanjutnya ada motherboard, yaitu menjadi papan induk untuk yang menghubungkan semua komponen perangkat keras dalam sistem komputer. Nah, cara kerja proses komputer yaitu yang pertama yaitu menerima data dari perangkat input seperti keyboard atau mouse, lalu mengirimkan data
mentah ke perangkat proses. Nah, selanjutnya yaitu memproses data, yaitu komponen seperti CPU, GPU akan mengolah data ini sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya yaitu menghasilkan informasi. Nah, data yang sudah diproses diubah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya yaitu mengirimkan output. Nah, informasi ini kemudian informasi yang sudah diproses kemudian dikirim ke perangkat output seperti monitor atau printer untuk ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya kita akan ke fungsi perangkat output. Nah, fungsi perangkat output adalah mengubah dan menyampaikan data hasil pemrosesan seperti ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan oleh manusia seperti teks gambar, suara, dan cetakan fisik. Perangkat ini berfungsi sebagai jembatan antara komputer dan pengguna, memungkinkan interaksi dan penggunaan hasil pengolahan data. Misalnya monitor menampilkan gambar, speaker menghasilkan suara, dan printer menghasilkan dokumen. Nah, contohnya ya ini ada printer, ada monitor, dan proyektor. Nah, yang pertama ada printer, yaitu untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media fisik seperti kertas dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada monitor, yaitu menampilkan gambar atau teks dan video yang diproses oleh komputer. Dan jika ada proyektor, nah ini hampir sama seperti monitor, yaitu menampilkan visual dari komputer ke layar yang lebih besar seperti untuk presentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi perangkat storage. Nah, fungsi perangkat storage adalah untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara persistem tetap tersimpan. Nah, agar data tetap tersimpan bahkan saat perangkat mati. Perangkat storage juga berfungsi untuk menyediakan penyimpanan cadangan, menjaga keamanan data, mendukung analisis data, memfasilitasi kolaborasi sistem, serta menyediakan fleksibilitas infrastruktur dan integrasi dengan komputasi awal. Nah, penyimpanan storage sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penyimpanan permanen dan sementara. Nah, penyimpanan permanen diantaranya yaitu hard disk drive atau HDD, solid state drive (SSD), cloud storage, flash disk drive (USB drive), dan optical media CD, DVD, Blu-ray. Nah, selanjutnya ada penyimpanan sementara. Ya, penyimpanan sementara yaitu ada RAM (Random Access Memory) dan ROM (Read Only Memory). Nah, fungsi utama perangkat storage adalah menyimpan data, mengelola data, dan mengakses data. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model IPOS input proses output storage merupakan kerangka dasar yang sangat penting dalam memahami kerja sistem komputer dan mengelola data menjadi informasi. Setiap komponen memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari perangkat input yang berfungsi memasukkan data atau instruksi, perangkat proses seperti CPU dan GPU yang mengolah data sesuai perintah. Lalu perangkat output yang menyajikan hasil dalam bentuk yang tepat dipahami manusia, sehingga perangkat storage yang menyimpan data baik secara sementara maupun permanen untuk kebutuhan di masa mendatang. Pemahaman terhadap konsep iPod tidak hanya berguna dalam bidang akademik, tetapi juga penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi di era digital, karena mampu menjelaskan bagaimana komputer bekerja secara cepat, tepat, dan efisien dalam mendukung aktivitas manusia. Nah, selanjutnya yaitu saran. Nah, disarankan bagi pengguna perangkat komputer untuk selalu memperbarui driver pada komponen penting seperti GPU, CPU, maupun perangkat input dan output lainnya agar kinerja sistem tetap optimal dan kompatibel dengan perkembangan perangkat lunak terbaru. Nah, selanjutnya terima kasih dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Saya Nova Disira mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.